Halo Juvetini Indonesia, kembali lagi di channel Bicara Juve dengan saya, Dea. Geliat musim transfer sudah mulai terlihat terkhusus di Juventus. Paratici dan Nedved tidak membuang waktu lama untuk memulai pergerakan di bursa transfer musim ini. Terkhusus dikarenakan banyaknya pemain Juve yang sudah berumur dan tidak perform dan harus dijual. Matuidi menjadi pemain pertama yang harus angkat kaki di musim transfer ini. Ia dikabarkan akan bergabung dengan klub Amerika yaitu Inter Miami. Sebelum berbicara lebih banyak mengenai rumor pemain baru yang kemungkinan akan berlabuh di Juve musim ini, kami akan mengambil langkah mundur sedikit dan melakukan analisis kepada dua pemain baru yang sudah resmi bergabung dan kemungkinan besar akan bermain di tim utama Juventus musim depan. Ya, mereka adalah Arthur Melo dan Dejan Kulusevski. Arthur Melo adalah seorang pemain berumur 23 tahun berkebangsaan Brazil yang dibeli Juve dari Barcelona dengan skema pertukaran pemain. Ya, Juve memboyong Arthur dengan menukarnya dengan Pjanic dan tambah uang senilai 10 juta euro pada akhir bulan Juni lalu. Resminya Arthur berlabuh di Juventus cukup membuat fans Barcelona berang terhadap presiden dan jajaran direksi Barcelona. Mereka berang karena klub mereka menjual pemain yang terhitung masih muda dan mempunyai cukup banyak potensi yang masih bisa digali. Tetapi tidak sedikit yang berang bukan karena tidak setuju Arthur di Lego, tetapi lebih karena mereka tidak mendapatkan uang cash yang penuh. Malahan mendapatkan uang cash yang tidak banyak, plus Pjanic yang sudah berumur. Lalu mengapa Barcelona menjual Arthur kepada Juventus, seorang pemain yang masih muda yang di awal kedatangannya di Barca dijuluki The New Xavi, dengan alasan untuk menyeimbangkan buku ekonomi perusahaan dan menghindari penalti dari aturan Financial Fair Play UEFA. Sangat simpel, selain alasan menyeimbangkan buku, sepertinya Barcelona tidak cukup puas dengan performa Arthur selama 2 musim bersama mereka. Performanya rata-rata masih jauh dari legenda mereka yaitu Xavi Hernandez. Apakah ini blunder dari manajemen Barca ataukah ini bisnis yang cerdas dari manajemen Juve? Hanya waktu yang bisa menjawab. Mari sekarang kita ulas lebih lanjut tentang Arthur sebagai pemain. Di Barcelona, Arthur bermain di posisi gelandang kiri. Ia membentuk 3 trio dengan Busquets, De Jong, atau Vidal atau Rakitic dalam formasi 4-3-3 Quique Setien. Selama bermain di Barca, selain bermain sebagai gelandang kiri, ia juga pernah bermain di posisi regista dan juga gelandang kanan. Apakah gelandang kiri adalah posisi terbaiknya? Tidak juga. Barca membelinya setelah kepincut dengan performa luar biasanya bersama Gremio. Saat di Gremio, ia bermain di posisi segundo volante, yaitu salah satu gelandang bertahan dari 2 gelandang bertahan di formasi 4-2-3-1. Sama seperti posisi bermain Ismail Benacer dan Franck Kessie di AC Milan. Sejauh ini formasi 4-3-3 tidak mengeluarkan potensi terbaiknya. Paling tidak saat ia bermain di Barcelona, ia pun akhirnya dijual. Apakah Pirlo akan menggunakan formasi 4-3-3? Bila iya, di manakah Arthur akan ditempatkan? Dan mampukah ia mengeluarkan potensi terbaiknya dan menjadi pemain hebat di bawah asuhan Pirlo sang regista legendaris? Beberapa pertanyaan yang sangat menarik yang akan kita temukan jawabannya manakala Juve kembali bermain di bulan depan. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik Arthur sebagai pemain, kekuatannya, dan kelemahannya. Pertama, kekuatannya. 1. Ia adalah pemain yang hebat dalam mengontrol possession. Ia sendiri mengatakan bahwa ia adalah seorang gelandang bertahan yang suka memegang bola di kaki dan mengatur permainan. Sebagai pemain yang memiliki postur tubuh yang berisi dan tinggi badan 171 cm, tidak terlalu tinggi bagi kebanyakan pesepak bola Eropa ini, membuatnya memiliki pusat gravitasi yang rendah. Hal ini memampukannya untuk bergerak lincah saat memegang bola dan membuat pemain lawan sukar untuk merebut bola darinya. Ia pun bisa dengan mudahnya menari-nari di lapangan untuk menghindari tekanan atau pressure dari tim lawan. Saking susahnya merebut bola dari dirinya, tim lawan pun memerlukan lebih dari satu pemain untuk mengejarnya. Hal ini membuat terbukanya ruang kosong di depan bagi rekan timnya untuk menerima bola darinya. 2. Ia memiliki kepekaan yang tinggi akan ruang di sekelilingnya. Kemampuannya untuk mensurvei ruang di sekelilingnya memampukannya untuk dengan cepat berespon dalam ruang yang sempit ataupun di bawah tekanan pemain lawan. Ia seringkali melakukan dribbling untuk membuka ruang baginya untuk melakukan operan kepada kawannya. 3. Ia adalah pemain yang hebat dalam melakukan operan terkhusus operan pendek. Tingkat kesuksesan operannya adalah rata-rata 90-93% sepanjang musim baik di Gremio maupun di Barcelona. Hal ini memampukannya untuk menjaga irama permainan melalui operan-operannya. 4.
Ia adalah pemain yang tenang dan berkepala dingin. Posisinya sebagai gelandang bertahan ditambah dengan ketenangannya memampukan ia untuk mengontrol jalannya tempo permainan, manakala timnya mencoba untuk mempertahankan keunggulan atau mengejar ketertinggalan. 5. Ia adalah pemain yang hebat dalam melakukan dribbling. Tingkat kesuksesan dribblenya adalah sebesar 83%. Hal ini membuatnya cukup menjadi ancaman manakala ia berada di sepertiga terakhir lapangan musuh. Oke, itu adalah 5 kekuatan Arthur yang akan kita saksikan saat ia bermain nanti. Sekarang, kita akan membahas apa saja kelemahannya. Beberapa hal yang menjadi PR baginya untuk ia perbaiki. 1. Terkadang ia terlalu lama memegang bola. Ya, kesukaannya memegang bola membuatnya terkadang terlalu lama memegangnya. Hal ini memperlambat tempo permainan dan dalam fase menyerang, hal ini membuat lawannya sempat turun kembali ke area mereka untuk menutup ruang yang kosong. 2. Bermain aman. Ia memang handal melakukan operan dan ia memiliki tingkat kesuksesan tinggi dalam melakukannya. Tetapi ia banyak kali melakukan operan-operan horizontal yang tidak terlalu bermanfaat dalam konteks memprogres serangan untuk menciptakan peluang. Selama bermain di Barca, ia jarang melakukan umpan-umpan terobosan terkhusus umpan-umpan vertikal. Meskipun ia dapat melakukannya, tetapi ia tidak sering melakukannya. Hal ini menandakan bahwa ia lebih memilih bermain aman daripada mengambil resiko. Beruntung kita memiliki Pirlo sebagai pelatih. Kita berharap Pirlo dapat melatihnya dan memberikannya tips-tips bermanfaat baginya agar ia bisa menjadi pemain kreatif yang banyak membuat peluang-peluang berbahaya untuk dimaksimalkan oleh rekan setimnya. 3. Staminanya rendah. Ya, mirip seperti Pjanic yang performanya akan menurun manakala jadwal pertandingan semakin intens. Begitu juga dengan Arthur. Dengan umur yang masih muda yaitu 23 tahun, sangat mengherankan melihat staminanya yang rendah. Ia tidak dapat mempertahankan intensitas permainannya selama 90 menit dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Menjelang akhir babak kedua, staminanya seringkali drop yang menyebabkan dirinya kehilangan konsentrasi dan seringkali terekspos dalam bertahan. Hal ini membuat performanya tidak konsisten dan lebih parah lagi membuatnya kehilangan kepercayaan diri. 4. Sebagai gelandang bertahan, skill bertahannya tidak bisa dibilang wah. Ia bukan tipe pemain seperti Casemiro, Makalele, ataupun Kante yang handal dalam melakukan tackle atau memotong bola. Tapi paling tidak dalam bertahan, ia sedikit lebih baik daripada Pjanic. Selama 2 musim membela Barcelona, bisa dikatakan performanya biasa saja. Hal ini membuat Barca tidak segan menukarnya dengan Pjanic, seorang pemain yang notabene performanya sudah menurun dengan tambahan sedikit cash. Performanya yang biasa saja bisa disebabkan karena ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dari Liga Amerika Selatan ke Liga Eropa, atau juga disebabkan karena pelatih-pelatih yang melatih Barca seperti Valverde maupun Setien tidak tahu bagaimana caranya mengeluarkan potensinya. Kita berharap Pirlo dapat mengeluarkan potensinya dan mengubahnya menjadi pemain bintang di Juventus. Kesimpulannya adalah kedatangan Arthur Melo di Juve adalah suatu yang baik. Ia membawa angin segar bagi lini tengah Juventus yang sudah berumur. Tetapi kita tidak bisa terlalu berharap kehadirannya akan langsung menjawab masalah Juventus di lini tengah. Juventus perlu memboyong 1 atau 2 pemain tengah lagi, terkhusus pemain-pemain yang kreatif yang handal untuk mencetak gol, sosok seperti Paul Pogba. Oke, fellow Juventini, itulah sedikit analisis kami tentang Arthur Melo. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan mencoba merampungkan analisis kami tentang Dejan Kulusevski. Kalau kalian menyukai video analisis ini, kalian bisa like. Kalau tidak mau ketinggalan, bisa subscribe. Dan nyalakan notifikasi agar videonya tidak terlewatkan. Forza Juve!